Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas. Melanjutkan episode sebelumnya. Anda bahkan ikut keluar di sini, ucap ketiga leluhur itu tersenyum pahit. Long Yan segera teringat penjelasan Kaisar Naga sebelum dia datang ke sini. Ingatlah untuk tidak menyebut batu nisan hitam. Sosok Raja Naga Hitam yang merupakan Raja Naga Hitam itu berkata, "Anak kecil, bisakah kamu mewarisi warisanku?" ucap Raja Naga Hitam itu memandang Long Yan. "Senior, boleh saya memilih untuk menolak?" ucap Long Yan berkata tanpa ragu-ragu. Semua leluhur klan naga menatap Long Yan dengan mata kaget. Mereka tidak berharap Long Yan menolaknya dengan sederhana. "Kamu harus memikirkannya terlebih dahulu, warisan yang saya berikan adalah naga dewa hitam. Namun kamu bahkan harus menolaknya," ucap leluhur Raja Naga Hitam. Setelah kata-kata leluhur Raja Naga Hitam jatuh, tiba-tiba kabut hitam yang menempel di dinding berubah menjadi sosok naga hitam besar. Sosok naga itu begitu besar sehingga membuat leluhur lain terlihat seperti anak kecil. "Selain nama Raja Naga Hitam, saya juga punya nama yang disebut Suzy Wujin," ucap leluhur Raja Naga Hitam. Kebanyakan orang akan menunjukkan ekspresi ketakutan ketika mereka mendengar nama tersebut. Namun sayangnya Long Yan terlahir di generasi baru, karena alasan ini nama Suzy Wujin belum pernah didengarnya. Melihat Long Yan tidak terkejut membuat Raja Naga Hitam membeku. Reaksi bocah itu benar-benar di luar dugaannya, dan membuatnya merasa sedikit terhina. "Kalau begitu katakan padaku alasannya mengapa kamu tidak memilihku," ucap Raja Naga Hitam. Di hadapan pertanyaan itu Long Yan langsung menjelaskan alasannya. "Kaisar Naga berkata bahwa batu nisan hitam tidak boleh disentuh. Jadi aku tidak bisa memilih leluhur Raja Naga Hitam," ucap Long Yan. Ketika Raja Naga Hitam mendengar ini seketika dia hampir memuntahkan darah. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi marah dan dia segera mencabut roh Kaisar Naga ke dimensi pemakaman leluhur. "Bocah laki-laki Sitian, mengapa kamu memberitahunya bahwa batu nisan hitam saya tidak boleh disentuh?" tanya Raja Naga Hitam menuju ke Long Sitian dan mengutuk. Long Sitian tampak kusam, dia berlutut ketakutan ketika dia melihat ini. "Leluhur lama, saya hanya khawatir anak ini mengganggu Anda. Jadi saya mengingatkannya," ucap Long Sitian dengan suara gemetar. "Aku ingin mewariskan garis keturunanku kepada bocah ini, sekarang kamu harus berbicara dengannya," ucap Raja Naga Hitam kepada Long Sitian. Mendengar ini Long Sitian hanya tersenyum pahit. Awalnya dia berharap bahwa akan ada salah satu leluhur yang akan bersedia memberikan Long Yan garis darahnya. Tetapi saat ini begitu banyak leluhur naga yang muncul untuk menginginkannya. Yang lebih menakutkan adalah Raja Naga Hitam bahkan keluar untuk memberikan warisannya. Raja Naga Hitam adalah keberadaan yang paling tinggi di makam leluhur suku naga. Tidak ada satupun dari senior suku naga yang telah mendapatkan warisan darinya. Long Sitian tidak berharap bahwa penampilan Long Yan menyebabkan sensasi besar seperti ini. Long Sitian berdiri menatap Long Yan dengan senyum pahit. "Saudara Long Yan, karena leluhur naga hitam menyukaimu, kamu dapat mengambil alih warisan ini. Saya tidak tahu keberuntungan apa yang kamu miliki, bahkan leluhur naga hitam memperlakukanmu secara berbeda," ucap Long Sitian. "Bukankah Anda baru saja memberitahuku bahwa saya tidak bisa menyentuh batu nisan hitam?" ucap Long Yan. "Aku benar-benar minta maaf, penglihatanku yang meremehkan bakat saudara Long Yan. Jika Anda bisa mewarisi leluhur naga hitam, masa depan Long Yan akan luar biasa," ucap Long Sitian tampaknya sedikit bersemangat. Long Yan tanpa berpikir-pikir lagi saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. "Hahaha, anak kecil. Bisakah kamu sekarang menjadi muridku dan menjadi pewarisku?" ucap leluhur Raja Naga Hitam tertawa keras. "Senior, saya bersedia menjadi ahli waris Anda, saya memberi hormat kepada guru," ucap Long Yan membungkuk di hadapan Raja Naga Hitam. Setelah menyelesaikan upacara penyembahan, Raja Naga Hitam mengayunkan jubah hitamnya.
Sebuah kekuatan mengangkat tubuh Long Yan. Semua leluhur naga lainnya melihat pemandangan ini dan Long Xitian juga berdiri untuk menyaksikan. Di makam leluhur suku naga, adegan ini adalah peristiwa terbesar. Jika warisan Raja Naga Hitam diturunkan, maka akan ada raja perang di suku naga ini. Setelah Long Yan mewarisi warisan Raja Naga Hitam, dia juga akan menjadi milik keluarga naga. Sejak saat itu keluarga naga juga akan memiliki keberadaannya mengerikan. Secara alami ini sangat bermanfaat bagi perkembangan suku naga di masa depan. Raja Naga menatap Long Yan dan berkata, "Saya akan segera mewariskan darah Suzi Wujin saya kepada Anda. Anda hanya perlu berjanji kepada saya bahwa Anda harus bisa menanggungnya. Itu karena warisan saya ratusan kali lebih sulit daripada warisan leluhur naga lain. Jika Anda tidak dapat mencapainya maka Anda akan mati," ucap Raja Naga Hitam. "Karena saya memilih Anda, saya tidak akan mundur hanya karena rasa sakit itu," ucap Long Yan penuh dengan tekad. "Hahaha, bagus, ini baru seorang murid dari raja ini. Anak kecil, yakinlah bahwa jika warisan ini gagal saya akan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu bertahan dalam rasa sakit kelahiran kembali, kamu akan memiliki banyak keuntungan yang melimpah," ucap Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam segera melambaikan lengan bajunya, sekelompok darah hitam perlahan-lahan terbang ke bawah dan bergantung di depan Long Yan. "Telan itu," ucap Raja Naga Hitam. Long Yan mengangguk dan segera membuka mulutnya untuk menghisap darah hitam ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba Long Yan mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Semua orang memandang Long Yan dengan sedikit kesuraman. Mereka bisa membayangkan seperti apa rasa sakit Long Yan pada saat ini. Raja Naga Hitam mengangkat tangannya ke arah Long Yan. Menarik semua tulang Long Yan secara langsung, Long Yan menjadi sekelompok roh yang sepenuhnya mengelupas dan dibimbing memasuki warisan Suzi Wujin. "Sekarang akan menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan," ucap Raja Naga Hitam itu sedikit mengerang. Dia perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menyebarkan roh naga di sepanjang tulangnya. Sesaat kemudian semakin banyak darah hitam keluar, darah hitam berubah menjadi benang-benang sutra. Benang-benang ini terus-menerus terjalin dan kerangka putih mulai terbentuk. Bocah ini merupakan keturunan Raja Naga Hitam, sangat luar biasa jika dia berhasil menumbuhkan tubuh, ucap ketiga leluhur suku naga sangat terkejut melihat ini. Saat anggota suku naga memasuki kolam pembaptisan akan merasakan rasa sakit yang luar biasa saat tulang dan daging mulai tumbuh. Tetapi bocah itu dengan mudah melewatinya, ucap penatua suku naga. Awalnya para penatua tidak yakin jika Long Yan mampu menumbuhkan tubuh. Tetapi saat melihat ini para penatua merasa sangat terkejut. Long Yan tidak hanya menumbuhkan tubuh tetapi dia juga mewarisi garis darah Raja Naga Hitam yang merupakan darah naga terkuat di suku naga. Kerangka kering terus-menerus dibungkus oleh darah hitam. Butuh beberapa waktu sebelum darah benar-benar membentuk daging. Bocah ini dapat dianggap sebagai makhluk yang sangat hebat. Sekarang hanya butuh beberapa tahun sebelum Long Yan benar-benar bergabung dengan tubuh itu. Sekarang saya akan meninggalkan pemakaman leluhur dan menemui yang lain, ucap Long Xitian. Di luar kolam darah seluruh kelompok sangat khawatir tentang Long Yan. Mereka mendengar jika seseorang yang ingin membentuk tubuh maka resikonya sangat besar. Saat melihat Long Xitian keluar dari kolam darah mereka semua segera bergegas mendatangi Long Xitian dengan wajah khawatir. "Kalian semua tidak perlu khawatir. Long Yan sudah membentuk tulang dan daging, hanya membutuhkan beberapa tahun sebelum Long Yan benar-benar menyatu dengan tubuh barunya. Sekarang kita kekurangan Xiaoyan, Xiaozan dan Long Yan. Jika menghitung tahun sepertinya kedatangan alam dewa darah sudah semakin dekat. Kalian semua harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan tempur kalian," ucap Long Xitian. Semua orang menghela nafas lega dan menganggukkan kepalanya. Di bawah kepemimpinan Long Xitian, Molistrom, Nan Erming Ziyin dan King Mu'er semua berlatih dengan keras di suku naga. Singkat cerita, dalam periode waktu ini seluruh kekuatan mereka berempat telah berkembang dengan pesat. Sekarang mereka semua kembali ke Bahtera Tabut. Zeni yang melihat kelompok ini segera bertanya,
Apa yang terjadi dengan kelompok kalian, di mana Xiaozan dan Long Yan dan Zheng Hui, tanya Zeni. Tenang, Xiaozan dan Long Yan telah memperoleh keuntungan besar, sekarang mereka melakukan retret dan mungkin butuh waktu cukup lama sebelum mereka keluar dari retretnya. Sedangkan Zheng Hui berada di suku naga untuk mengenang masa lalunya, ucap Nan Erming. Zeni yang mendengar itu merasa sangat lega. Sebelum Xiaoyan melakukan retret, dia mempercayakan seluruh kelompok kepadanya. Oleh karena itu saat melihat kelompok yang tidak lengkap, Zeni sangat khawatir. Kalian berempat pasti kelelahan, saya dan Jing Wusen telah mendapatkan ikan yang enak di lautan emas ini. Saya akan memasaknya untuk kalian berempat, ucap Zeni. Di sisi lain di tempat pelatihan Xiaoyan, dia telah memulai evolusi terakhir dari dekrit surgawi 8 kutub. Jika dia berhasil maka kekuatan Xiaoyan sekali lagi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sudah ada lusinan dari 3 keajaiban dalam tubuh Xiaoyan. Energi ini telah menjaga keseimbangan di bawah kendali dekrit surgawi 8 kutub. Untuk mengevolusi dekrit 8 kutub, Xiaoyan harus menjaga keseimbangan dari ketiga keajaiban dunia. Kalau tidak maka energi yang kuat saling bertabrakan dan menyebabkan bencana bagi Xiaoyan. Setelah menyerap ketiga roh hantu, Xiaoyan bertanya kepada Zhan Lao. Zhan Lao, seberapa besar peluang sukses saya untuk mengevolusi dekrit surgawi 8 kutub, tanya Xiaoyan. Peluang Anda hanya 50%, keputusan akhir lebih sulit daripada pemurnian sebelumnya. Anda harus siap secara mental, ucap Zhan Lao. Oh, ini merupakan peluang yang sangat tinggi dari yang saya harapkan. Dalam hal ini saya akan mencoba sebaik mungkin, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu sudah berapa tahun dia duduk di ruang pelatihan ini. Bahkan energi yang terpancar menghilang untuk waktu yang lama, seolah-olah Xiaoyan menghilang di dalam ruang pelatihan. Singkat cerita, setelah 5 tahun berlalu, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, senyum bahagia terpancar dari sudut mulutnya. Tampaknya keberuntungan saya cukup baik. Saya akhirnya menerobos ke keputusan akhir dari dekrit surgawi 8 kutub, gumam Xiaoyan. Dengan berevolusinya dekrit surgawi 8 kutub, teknik pembuatan jiwa Xiaoyan sekali lagi ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sekarang saatnya untuk meningkatkan teknik bertarungnya. Xiaoyan segera memasuki lapisan keempat dari pagoda emas. Setelah pertempuran dengan Kaisar Darah selesai, semua orang berkultivasi dengan gila. Mereka tahu bahwa perang akan datang jauh lebih sulit dari apa yang mereka bayangkan. Bahkan Zeni, Jing Wusen, Lantian dan Qilin sudah berada di bintang 7 awal. Sedangkan King Mu, Ziyin, Molistrom dan Nan menawan, mereka semua juga mengalami peningkatan. Di bawah bimbingan Raja Naga, Nan Erming mengalami peningkatan yang sangat cepat. Sekarang dia berada di bintang 8 puncak, satu langkah lagi dia melangkah ke bintang 9 awal. Di sisi lain di tempat pelatihan Xiaoyan, sekarang kekuatan jiwanya sudah menembus ke tingkat suci. Waktu kedatangan anggota alam Dewa Darah sudah semakin dekat, tidak terasa mereka sudah berkultivasi selama 25 tahun. Dalam retret kali ini Xiaoyan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan teknik bertarung sudah banyak ditingkatkan. Pada saat ini Xiaoyan keluar dari pagoda emas, dan aula utama yang berada di dalam tabut melihat Xiaoyan berjalan. King Mu seketika berteriak dengan keras, "Xiaoyan, Anda akhirnya keluar dari retret. Saya dan Zeni sudah menunggu Anda untuk waktu yang lama," ucap King Mu. Xiaoyan mendengar ini segera menuju ke arah mereka berdua. Tanpa menunggu lama Xiaoyan memeluk mereka berdua, setelah itu dia menoleh ke semua kelompoknya dan berkata, "Tampaknya semua orang telah mengalami banyak peningkatan saat ini. Ini sangat bagus," ucap Xiaoyan. Setelah melihat sekeliling, Xiaoyan mendapati bahwa Xiaozan, Long Yan dan Zheng Hui tidak ada di sini. Dia mengerutkan keningnya. Nan Erming secara alami tahu apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Dia segera berjalan untuk menjelaskan, "Xiaoyan, Xiaozan berada di klan Tiger untuk mendapatkan warisan dari leluhurnya. Sedangkan Long Yan berada di suku naga untuk membentuk tubuh asli dengan bantuan leluhur suku naga. Adapun Zheng Hui, dia juga berada di suku naga untuk mengenang masa lalu," ucapnya Nan Erming.
Tunggu, Xiaozan sudah berada di dekat sini dan dia baru saja mengirim pesan kepada saya, ucap Molly Strom. Hahaha, kalau begitu ayo jemput bocah itu, saya ingin melihat sejauh mana bocah itu berkembang, ucap Xiaoyan. Bahtera Tabut berjalan perlahan-lahan untuk menuju ke tempat kelantian Tiger. Di sepanjang jalan Xiaoyan merasa sangat bahagia ketika melihat banyak kehidupan yang muncul di lautan emas ini. Mereka selama ini bersembunyi hingga sangat dalam karena invasi dari monster darah. Setelah beberapa saat Bahtera Tabut telah sampai ke kelantian Tiger. Xiaozan yang melihat Bahtera di kejauhan, dia berteriak dengan keras. Dia sudah tidak sabar untuk berkumpul dengan seluruh kelompoknya. Sebelum terbang dan menaiki Bahtera Tabut, seluruh kelompok yang melihat kedatangan Xiaozan mereka segera mengelilinginya. Hahaha, Anda telah mencapai Dodi Bintang 8 Puncak. Perkembangan Anda dalam 25 tahun terakhir tidak buruk, ucap Xiaoyan. Seluruh kelompok terkejut mendengar kata-kata ini. Setelah garis keturunan Tian Tiger diaktifkan, kekuatan Xiaozan telah mencapai Dodi Bintang 8 Puncak. Di masa depan perkembangan Xiaozan akan terus meningkat dengan pesat. Xiaozan menggaruk kepalanya dan berkata, ini semua berkat leluhur kelantian Tiger saya. Jika saya tidak bertemu dengannya maka garis keturunan Tian Tiger tidak akan diaktifkan, ucap Xiaozan. Dengan ini kekuatan tim kita telah menjadi lebih kuat. Sekarang Xiaozan dan Nan Erming telah menembus Dodi Bintang 8 Puncak, sedangkan Molly Strom, Ziying dan King Muer berada di Bintang 8 Menengah. Sekarang untuk menunggu Zheng Hui dan Long Yan kita akan pergi ke reruntuhan keluarga alkemis, kita akan mencari bahan obat tingkat 8 di sana, ucap Xiaoyan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, klik like dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi Mimin, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.